Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Ya, saya bisa melihat wajah-wajah yang sangat ceria, wajah-wajah yang wow, luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Jejak Iman di Balik Selendang. Wow, di balik selendang siapakah, saudara? Tentu bukan selendang saya, tetapi di balik selendang seorang emansipator wanita pertama di Alkitab, saudara. Saya akan buka sebuah rahasia yang merupakan jejak iman seorang perempuan hebat. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore hari ini, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, untuk kasih setiamu, untuk segala anugerahmu yang kau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kau begitu baik, amat baik, sangat baik. Tuhan, saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hambamu, Roh Kudus bekerja, kuasamu bekerja, mengubah hati setiap kami, berbicara kepada setiap kami. Hambamu hanya alat, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Kau yang berotoritas penuh berbicara, biar mulut bibir hamba ini hanyalah perpanjangan dari perkataan firman Tuhan. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan yang diberitakan hanya kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan segala kuasa, benteng keakuhan manusia yang dapat meruntuhkan kami, Tuhan. Terima kasih atas semua kasih setia kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, apa kabarnya saudara? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, saudara. Dan hari ini kita akan bicara tentang jejak iman di balik selendang. Ya, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya bacakan dari Kejadian 38, saudara ya. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya dari Perjanjian Baru, saudara ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu Siwa. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung dan melahirkan, eh, mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Selah. Yehuda sedang berada di Kejib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri, namanya Tamar. Nah inilah emansipator wanita yang mau saya bicarakan saudara ya. Kemudian tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampirilah istri saudaramu itu. Kawinilah dia menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri saudaranya, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan bagi saudaranya. Namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda sampai anakku Sela dewasa. Sebab pikirnya jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda anak Siwa meninggal. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hirah, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika diberitahukan kepada Tamar, ayah mertuamu sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar dan berselubung.
Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Selah telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Selah. Yehuda melihat Tamar dan menyangka dia seorang pelacur, karena ia menutupi mukanya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Ya, asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Kata Yehuda, "Apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meterai, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Perempuan itu bangun, lalu pergi. Ia menanggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya. Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, "Di manakah pelacur bakti yang tadinya ada di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada pelacur di sini." Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, "Aku tidak menemukan dia." Juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada pelacur di sini." Kata Yehuda, "Biarlah barang-barang itu diambilnya, supaya kita tidak dihina orang. Sungguh, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu." Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu telah melacur, bahkan telah mengandung dari pelacurannya." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar." Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, "Dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa pemilik cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda mengenali barang-barang itu lalu berkata, "Perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku." Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu ia hendak bersalin, ternyata ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan sebelah tangannya. Lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah tua padanya, katanya, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menerobos keluar." Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu. Lalu ia dinamai Zera. Jadi saudara, ini kisah tentang Tamar, saudara ya. Siapa sih? Pasti nama ini jarang disebut ya. Saya berulang-ulang mengajarkannya dengan banyak judul, saudara. Mulai dari rahasia di balik selendang, jejak iman. Ya, tapi ada banyak pesan dan banyak makna teologis yang terkandung dari kejadian 38 ini, saudara, kalau kita benahi dengan baik. Saudara yang terkasih, saya sebelum membahas lebih jauh, saya mau membahas tentang latar belakang dari firman Tuhan ini, saudara ya. Jadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami, bayangkanlah sosok seorang perempuan ya, saudara. Perempuan ini Tamar, dia bisa dibilang perempuan yang ditolak, dianggap janda sial, saudara. Kenapa? Karena bagi Yehuda anaknya dua-dua mati, dia anggap itu karena menantunya ini bawa sial. Padahal bila kita membaca sudah jelas dikatakan bahwa keduanya jahat di mata Tuhan, sehingga Tamar ini
menjadi janda. Pada saat itu, janda tanpa anak dianggap aib. Pada saat sekarang, kehidupan perempuan berbeda, saudara. Perempuan belum ada dari dulu di zaman itu RA Kartininya. Jadi perempuan nggak boleh bekerja, nggak boleh belajar. Jadi semua bergantung penuh pada suaminya. Kalau dia janda, maka kalau nggak punya anak itu dianggap sangat aib dan janda itu beban. Makanya Tuhan sangat memperhatikan para janda. Karena perempuan kan nggak diizinkan bekerja, artinya janda ini kesulitan dalam ekonomi. Nah, inilah yang menimpa Tamar ketika dia ini orang Kanaan, saudara. Orang Kanaan ini tidak mengenal Kristus, saudara ya. Dia tidak mengenal, bukan mengenal Kristus, maksud saya bukan orang Israel. Jadi mereka tidak menyembah Allah Israel. Tetapi saya yakin setelah dia masuk kepada keluarga Yehuda, dia paham hukum Levirat. Artinya Allahnya Yehuda adalah Allahnya dia. Dia sudah punya iman untuk Allahnya Yehuda, saudara. Bayangkan seorang perempuan muda, dia penuh harapan, lalu masuk ke dalam sebuah keluarga besar, jadi istri seorang pria yang seharusnya melindunginya, tetapi seketika harapannya runtuh karena mungkin kalau sudah jahat katanya di mata Tuhan, apalagi di mata manusia. Dan menurut hukum dan adat, dia diberikan kepada adik iparnya. Ternyata adik iparnya juga namanya Onan, yang hanya mau enaknya, tapi nggak mau tanggung jawab. Dia sama mungkin abangnya, bukanlah abang adik yang baik. Karena Onan ini begitu picik, dia mau enaknya sama istri mantan almarhum tapi nggak mau memberi keturunan. Karena begitu picik, dia pun mati, saudara. Saya membayangkan seorang perempuan sudah dua kali dapat suami jahat. Kalau di mata Tuhan aja jahat, apalagi di mata manusia. Ini perempuan malang benar, secantik-cantiknya perempuan. Sehebat-hebatnya perempuan, kalau dapat laki-laki yang jahat jadi suaminya, itulah titik terendah kemalangan dalam hidupnya. Makanya perempuan yang belum nikah jangan sampai salah jodoh. Bayangkan Tamar, dia salah jodoh dua kali. Dia terikat hukum Levirat yang sangat-sangat menghalangi dia. Dan ketika keduanya mati, dia yang disalahin. Sikit-sikit perempuan yang disalahin. Bapak sial, janda sial. Seperti itulah seakan-akan yang didapat. Bahkan Yehuda sendiri menganggap kamu ini yang bawa sial. Kamu ini yang buat anak saya mati. Nah itu. Itu yang dimaksud. Jadi saudara, ini sebenarnya seharusnya menjadi kesempatan kedua bagi Tamar ketika menikahi Onan. Tetapi malang, apes lagi. Dibunuh lagi sama Tuhan. Makanya di sini suami-suami nggak boleh jahat sama istri. Ingat ya, ini si Tamar, sama Onan jahat di mata Tuhan. Pasti juga jahat sama istri. Dibunuh. Terutama Onar, jahat sama istri. Dibunuh langsung. Memang sih kalau dilihat, ini Tuhan kayak kejem banget ya. Kan banyak orang jahat di muka bumi ini. Banyak yang lebih jahat. Kenapa langsung dibunuh? Yang begini saja langsung dibunuh. Banyak raja-raja yang dia membunuh para hamba Tuhan, nggak langsung dibunuh Tuhan. Saya pernah nanya juga, ini kenapa bisa begini Tuhan? Itu kedaulatan Tuhan. Tapi percayalah, sama seperti Ananias dan Safira, ada dosa yang nggak bisa diampuni. Dosa yang menghujat Roh Kudus. Herodes mati dimakan cacing-cacing ketika dia menghina Tuhan. Jadi mungkin dan Onan punya dosa yang sama. Yang itu hanya bisa dilihat Tuhan dan dalam kedaulatannya dia maha adil, percayalah. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tetap tidak pernah salah dalam menghakimi manusia. Kita bisa salah melihat, tapi Tuhan tidak pernah salah. Saya yakin kenapa Tuhan membunuh karena jahat di matanya. Itu artinya lebih jahat di mata istrinya. Dan kenapa Tuhan membunuh Onan? Hanya karena nggak mau membangkitkan keturunan. Saya rasa tidak hanya tidak mau membangkitkan keturunan, tetapi lebih kepada sikap hatinya yang begitu jahat karena menghalangi rencana Tuhan. Ada dosa-dosa yang nggak bisa diampuni. Mungkin dia sudah tahu akan ada keturunan Mesias dari garis keturunan ayahnya, tapi dia dengan sengaja menghalangi rencana Tuhan terjadi, maka dia dibunuh Tuhan. Cara Tuhan melihat beda dengan cara kita. Mungkin bagi kita itu dosa sepele, tapi bagi Tuhan itu dosa besar. Yang penting dan perlu dipahami, dosa yang nggak bisa diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Oke?
Dan Tuhan menghukum Onan. Kembali yang malang siapa saudara? Yang malang bukan Yehuda. Yang malang itu perempuan. Karena perempuan pada saat itu kelas 2 nggak bisa kerja. Artinya Tamar ini jadi janda. Status janda tanpa anak. Pada zaman itu, di konteks zaman itu dianggap sial. Beda kalau zaman sekarang. Jadi artinya kenapa dia dianggap sial? Kalau nggak punya suami, berarti nggak ada yang menafkahi. Karena perempuan nggak bisa kerja pada zaman itu. Bisa dibayangkan. Kalaupun dia pinter, dia nggak diterima. Karena yang hanya diterima kerja hanya laki-laki pada zaman itu. Budaya saat itu. Makanya saya perlu menekankan ini. Supaya Anda tahu kenapa Tamar ini begitu berjuang. Kemudian nggak ada yang jadi pembela Tamar. Karena yang harus membela kan suami. Suaminya aja jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Kayak kita-kita, suami kita. Ya, kalau kita jadi tengkar sama suami, jangan coba-coba kau sentuh saya. Nah, seperti itu. Bayangkan bagaimana Tamar punya 2 suami jahat. Wow, itu sangat malang, saudara. Nah, kemudian saya yakin dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan maha adil, Tuhan maha kuasa. Jadi, saudara, saat Tuhan menghakimi pria itu, saudara, ya menghukum ya. Saat Tuhan menghukum pria itu, Tamar kembali sendirian. Gak ada yang bela, gak ada yang memperjuangkan haknya. Bahkan Yehuda mertuanya seharusnya yang melindungi dia, malah menuduh dia sumber malapetaka. Sial, sial, dasar kamu sial. Aku pilih kamu buat anakku, sial kamu Tamar. Gara-gara kamu anakku mati, Onan mati, sial kamu Tamar. Kayak gitulah seakan-akan Yehuda. Dia nggak pernah introspeksi diri kenapa anaknya mati. Selalu yang disalahkan perempuan, perempuan selalu salah. Ini sebuah penghinaan bagi janda. Wah, malang banget ya. Udah dapat suami jahat 2, dianggap sial, itu malang banget perempuan itu bisa saya bayangkan, saudara. Kemudian, ada banyak ketidakadilan. Yehuda mengusir Tamar secara halus. Pria yang punya kuasa, seharusnya dia yang melindungi menantunya ini setelah kematian kedua suaminya. Malah nyuruh dia pulang, disuruh dengan halus, kembalilah ke rumah ayahmu. Itu artinya pulang-pulang, keluar. Itu penghinaan, mengusir secara halus. Itu penghinaan bagi seorang janda kalau disuruh pulang. Artinya, aku nggak mau menanggung makanmu, inimu semua itu orang tuamu. Sebenarnya di pihak orang tuanya pasti dia juga dasar lu Tamar udah kawin, Mbak. Datang-datang lagi ke rumah orang tua, datang lagi ke rumah kami. Buat susah aja sih. Ini pasti juga kamu ada dosa kan, makanya suamimu mati, yang mati, kamu itu pasti janda sial deh. Nah, mungkin aja keluarganya berpikir seperti itu, saudara. Mungkin kan? Itu kemalangan perempuan, saudara. Disitulah salah satu ketidakadilan pada zaman itu terhadap perempuan, saudara. Selalu yang disalahkan perempuan. Perempuan gak bisa melahirkan anak perempuan, yang disalahkan perempuan. Banyak sih, itu kan contoh-contoh yang sampai sekarang mungkin masih ada, saudara. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana penderitaan Tamar ini. Berdasarkan konteks budaya dan latar belakang pada zamannya. Dikirim kembali ke rumah orang tua setelah suami kita meninggal itu pada zaman itu adalah penghinaan bagi janda. Janda mau makan dari mana? Malu kan dia sama pulang aja dia udah malu. Apalagi kalau dia harus memberatkan orang tuanya karena dia kan nggak bisa kerja. Paling kerjanya bisa apa? Makanya pada zaman itu banyak pelacur. Karena hanya bisa itu pekerjaan perempuan pada saat itu yang diberi kesempatan. Bukan perempuan nggak bisa kerja. Pada saat itu perempuan dibatasi. Namanya aja nggak disebut. 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Makanya banyak nama-nama perempuan yang tidak diketahui. Karena pada saat itu perempuan kelas 2. Saya mau membuat suatu budaya di mana perempuan pada saat itu tidak diperhitungkan. Perempuan terhormat aja nggak diperhitungkan. Tetap namanya nggak ditulis di silsilah, nggak ditulis di mana-mana. Makanya ada perempuan sunem, perempuan yang pendarahan 12 tahun kan nggak ada yang tahu namanya. Karena itu budaya. Saya bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah membenarkan itu. Tetapi Alkitab sangat jujur untuk menceritakan sesuatu. Itu penghinaan, saudara. Jadi beban tanpa masa depan, tanpa anak, tanpa kehormatan, seolah-olah dibuang, ditinggalkan, dilupakan, itulah yang dirasakan oleh Tamar. Diabaikan, kagak dianggap. Wah, itu sakit, saudara. Saya pernah rasanya tahu gimana diabaikan. Kalau yang mengabaikan orang jahat nggak apa-apa, ini orang baik. Yehuda orang baik, tahu firman Tuhan.
Yehuda keturunan Yakub, penyembah Allah Israel, tapi memperlakukan janda begini. Yehuda ini munafik, ngajarin kasih, tapi bukan kasih. Begitu, saudara. Jadi ada ketidakadilan yang membara. Tamar tidak salah, dia tidak bersalah. Tapi dia menderita karena ketidakadilan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Dia adalah korban dari sistem yang lebih peduli pada kepentingan pria daripada keadilan bagi seorang perempuan. Yehuda seharusnya memberikan anaknya yang lain untuk menikahinya, tapi Yehudanya ditundunya memang nggak mau. Ah, nggak mau aku kasih Sela, tapi pura-pura aku bilang aja aku kasih nanti Sela kalau udah besar. Tapi tidaklah ya, tidak. Seperti itulah si Yehuda. Begitu munafik, memang dia nggak akan pernah mau ngasih si Sela. Cuman munafik aja, udah nggak mau keluar uang untuk membiayai si Tamar, makan si Tamar. Dia nggak peduli. Ah, kan kau orang Kanaan, kau juga nggak ada aib. Ah, pasti orang semua berpikir aku yang benar dan si Tamar yang salah. Rasain. Nah, seperti itu mungkin Yehuda. Jahat juga ini sebenarnya, saudara. Pikirkan kalau kamu ada di dalam kondisi ini. Tamar ini menunggu bertahun-tahun. Menunggu tanpa ada kepastian. Karena dia nggak bisa nikah. Jadi sebenarnya kalau perempuan yang nggak baik, dia langsung nikah aja. Kan banyak pria. Bukan anak Yehuda aja. Dia kan orang Kanaan, bukan orang Israel. Bisa aja dia pulang. Bisa aja dia sama pria lain aja. Udah ya, nggak jadi ya. Kau juga pasti nggak suka aku menjadi menantumu. Bisa dia ngomong seperti itu. Bener? Tapi dia tahu hukum. Dan dia sudah percaya Allah Israel. Makanya dia taat hukum. Tapi dia maju kena, mundur kena. Nggak bisa nikah. Tapi nggak dikasih-kasih Sela. Berarti artinya aku bisa jadi janda tua. Kapan? Aku kan ada batas menopause. Nggak bisa punya anak. Apa ini sekarang Yehuda? Sela udah besar. Udah bisa untuk meneruskan keturunan lewat untuk aku. Tak nggak dikasih. Oh itu cuman omongan gue ya, janda sial ya. Hah, gue kan harus jaga muka, kata Yehuda gitu mungkin dalam hatinya. Hah, kau akan kugantung PHP. Hahaha. Tapi orang tidak akan tahu bahwa aku yang punya strategi itu. Tidak dinikahkannya juga Sheila, karena mungkin biar kau mati dulu. Mati dalam depresimu, Tamar. Gara-gara kau juga anakku mati, maka kalau kau pun mati, nggak peduli aku. Sheila, oh Sheila tidak akan kuberi, nanti dia mati. Gitu, seakan-akan begitu. Dan pikirkan perasaan Tamar. Waktu pulang pasti, Tamar si janda sial, janda sial, kasihan deh suaminya mati, aduh kasihan deh si Tamar. Mungkin ayah ibunya juga menghina. Kamu ini ya buat sial aja, nambah beban-beban makan aja. Tahu nggak kok sebulan makanmu berapa? Wah, kamu bisa kerja apa sih? Hah? Kawin lah, cuman bisa kawin perempuan di kamar, di kasur, begitu. Mungkin begitu semua. Semua hanya menjudge dia. Saya pernah ada di titik saya nggak kerja, saudara. Wah, dijudge sama keluarga, saudara nggak enak. Kayak saya manusia berdosa, makanya jangan sombong. Masih saya ingat ada omongan begitu, saudara. Seakan-akan kita nggak boleh susah anak Tuhan ini, nggak boleh namanya lagi nganggur gitu ya, saudara. Ini nganggur itu hanya sekelas nganggur. Ini bayangin dia terperangkap, saudara. Tamar bukan hanya kehilangan suami, kehilangan harapan, kehilangan identitas, harga diri, nggak diakui sama Yehuda karena disuruh pulang secara halus diusir, tapi nggak boleh kembali kepada kehidupan normal, nggak bisa kawin sama yang lain karena terikat hukum Levirat jahat kan, perempuan sial terus, terperangkap masa lalu dan tidak ada masa depan. Itu yang dirasakan seorang Tamar. Tetapi dari sini kita belajar, saudara. Tamar ini sebenarnya sudah putus asa. Tamar ini terjepit. Tamar ini nggak ada harapan. Tamar ini dilupakan oleh semua orang. Mungkin keluarganya melupakan dia juga. Tapi di dalam dirinya ada api yang tidak bisa dipadamkan. Aku nggak mau nyerah. Aku nggak mau nyerah sama nasib. Aku nggak mau jadi korban selamanya. Aku bukan korban. Aku pemenang. Walau dia harus membangkitkan semangatnya itu terus terhadap dirinya. Aku pemenang. Ini hakku. Ini hakku. Aku mau punya anak. Tuhan, aku ingin punya anak. Tuhan, aku nggak mau jadi janda selamanya. Tuhan, aku salah apa, Tuhan? Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, saudara, yang dia rasakan. Tutup pintunya, nak. Tetapi Tamar tidak mau menyerah, dia tidak mau jadi korban. Walau dia merasa dunia tidak adil, tapi dia berkata dalam hatinya tekadnya, walau dunia ini tidak memberikan keadilan kepadaku,
aku yang akan menjemput keadilan itu dengan caraku. Aku nggak mau nyerah. Aku nggak mau putus asa. Aku nggak mau jadi janda selamanya. No, 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 no. Ada misalnya didengarnya lagu tiba-tiba. Takdir memang kejam. No, itu bukan laguku. No, memang tidak adil semuanya. Dapat suami jahat, kau jahat, Onan kau jahat. Ya udah kau jahat. Apa salahku? Kau yang ambil aku jadi menantu. Anakmu yang jahat, kena apa yang kau salahkan? Mungkin juga Tamar bisa marah sama Tuhan. Tuhan, aku salah apa? Kau yang bunuh suamiku. Apa salahku? Bisa aja tekanan orang kalau udah tertekan mengalami ketidakadilan, kekecewaan itu bisa mengakibatkan seseorang bisa putus asa, bisa kepahitan, bisa bunuh diri, saudara. Tapi Tamar ini mengajarkan kita semua, dia punya satu hal. Di dalam dirinya ada api yang mengobarkan semangatnya untuk menegakkan keadilan. Kalau dunia ini tidak adil, maka aku yang akan menegakkan keadilan ini, paling tidak untuk diriku. Dia berjuang, tidak, aku tidak mau putus asa, tidak. Yang aku tahu Allah Israel, Allah yang adil. Ini belum selesai, Yehuda. Kau bisa menganggap aku tidak ada. Kau bisa tidak menganggapku, mengabaikanku. Tapi aku minta pada Tuhan. Tuhan buktikan bahwa aku bukan salah. Ini bukan salahku, Tuhan. Tamar tahu satu hal, Yehuda adalah kunci masa depannya. Dia mendengar Yehuda jadi duda, meninggal istrinya. Dia berpikir dengan strateginya, berarti Yehuda sedang duda keren. Dia punya kebutuhan, dia mungkin sudah mempelajari Yehuda. Karena mungkin agak-agak mirip juga dengan dan Onam. Wah, dia sebelum nikah, pasti Yehuda yang bisa menyelamatkan aku. Aku hanya mau punya keturunan aja. Kalau dia tidak bertindak, maka aku akan selalu dilupakan. Aku akan buat rencana. Aku menamakannya rahasia di balik selendang. Yes, aku melihat selendang ini. Aku akan menyamar. Yehuda. Walaupun aku sebenarnya muak samamu. Kamu itu munafik, mertua munafik. Tapi aku harus melepaskan semua ini kehormatan ya. Aku ini wanita terhormat ya. Tapi ya aku harus besar hati ditiduri. Aku harus nyamar ini jadi pelacur supaya aku bisa hamil. Tuhan, aku hanya mau hamil. Aku hanya mau punya anak Tuhan. Walaupun harus dari Yehuda yang membuat aku diperlakukan gak adil seperti ini. Gak apa-apa Tuhan, aku hanya mau punya anak Tuhan. Seperti itulah mungkin perlakuan Tamar. Aku nggak mau dilupakan. Aku nggak mau jadi janda tanpa keturunan. No, no, no. Dia pun dengan berani merancang suatu rencana. Bahkan berisiko dia tanggalkan status jandanya. Baiklah, status jandaku. Sementara aku tanggalkan dulu. Status jandanya yang tertindas. Dan dia mengenakan selendang seorang perempuan yang tak dikenali. Dia menyamar bukan karena ingin melakukan kejahatan, tetapi karena dia tahu hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dan di malam itu ketika Yehuda datang kepadanya, dia tidak tahu bahwa dia sedang bertemu dengan seorang perempuan yang sangat kuat, yang selama ini dianggap remeh. Ketika Yehuda naik kuda, Tamar pun bersiap-siap ketika didengar dari tetangga, mertuamu mau datang. Oh, sebenarnya dia sebel banget, tapi hanya ini yang bisa memberi aku masa depan. Pasti akan kugoda dia, supaya dipikirnya aku pelacur dan aku ditidurnya Tuhan. Hanya ini caraku, supaya aku bisa punya anak. Mau gimana? Sela nggak diberi-beri tuh. Oh, sebenarnya aku nggak mau ditidurin. Dasar kau Yehuda munafik, munafik. Tapi Yehuda pun datang. Sudah lama dia jadi duda, dia punya kebutuhan. Dia lihat, wow, ini pasti pelacur. Karena perempuan, pekerjaannya, kalau nggak jadi ibu rumah tangga, jadi pelacur. Nggak ada kerja kantoran, karena memang pada saat itu tidak ada kantoran, saudara. Jadi pada saat itu ada budaya pelacur bakti, saudara. Inilah dampak negatif bagaimana perempuan dijadikan kelas 2. Maka suaranya pun nggak dihitung. Hanya di seputar jadi objek, saudara. Makanya Tuhan begitu, Yesus begitu mengasihi perempuan. Dia mengasihi kaum-kaum lemah, kaum perempuan, kaum yang tertindas. Saya begitu bangga punya Tuhan Yesus, saudara. Dan kita kembali bagaimana Tamar menjalankan proyek rahasia di balik selendang. Tuhan, aku akan menyamar.
Aku tahu, hanya ini tindakanku Tuhan. Kau tahu motivasiku tulus Tuhan. Aku hanya ingin punya anak. Aku nggak pernah suka sama Yehuda. Sakit Tuhan, sakit. Tapi aku nggak mau menyerah Tuhan. Tolong bela aku Tuhan. Dia begitu besar hati, dia lepaskan pakaian kejandaannya. Dia wanita terhormat menjadi wanita pelacur. Hanya untuk ditiduri sama orang yang paling banyak menyakitinya. Wah, itu butuh hati yang sangat besar, saudara. Dari seorang perempuan yang sudah tertindas. Di surga Tuhan melihat pengorbanan Tamar. Mungkin kita menganggap sikap Tamar ini, wow, ini nggak benar Tamar, ini amoral. Tapi Tamar begitu ngotot, Tuhan, beri aku keadilan. Tuhan, beri aku anak. Tuhan, aku digantung. Tuhan, aku terikat hukum lempiran. Tuhan, tolong aku. Mungkin ketika dia ditiduri. Oh, tidak usah sampai dibayangkan sampai situ, saudara. Tapi itu butuh hati yang besar. Itu sambil berdoa, Tuhan jangan sampai tersingkap. Jangan sampai tersingkap penyamaranku. Di balik selendang ini. Tolong Tuhan sembunyikan aku di balik selendang ini. Beri aku anak. Makanya saudara, kenapa di ayat 19? Bila kita balik di ayat 19 saudara ya. Dari kejadian 38 ini. Ada yang memberi saya rema saudara. Dikatakan perempuan itu bangun lalu pergi. Saudara, bukan. Di ayat 18. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Artinya belum lagi si Tamar selesai karena ayat 19 perempuan itu bangun. Artinya sebelum perempuan itu bangun, dia sudah mengandung, artinya pada saat itu juga ketika terjadi koitus, maaf, ini sangat 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 perfect ya, saudara. Ingat bagaimana Tuhan bekerja di sini, bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja di kalau menurut mata kita ini sangat amoral antara menantu dengan mertua, tetapi Tuhan memberi anak pada detik itu juga. Perempuan itu belum bangun. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Ayat 18. Belum bangun, perempuan itu pun mengandung olehnya. Artinya Tuhan yang sudah langsung ngasih anak pada detik itu juga. Baru dibilang ayat 19, baru perempuan itu bangun. Ada rema di sini. Kenapa harus dijelaskan? Perempuan itu pun mengandung olehnya. Wow, Yehuda nggak pernah tahu, dia nggak bisa. Kalau secara hukum dunia, Yehuda nggak salah. Karena dia nggak tahu kalau yang dia tiduri itu Tamar. Tamar nggak pernah dia duga akan sekuat itu. Tamar ternyata bukan hanya perempuan yang bisa dia abaikan, menderita, tetapi ternyata menantunya ini perempuan yang sangat berani mengambil resiko. Dia tidak mau menyerah pada nasib, pada orang-orang yang berniat untuk membuat dia menggantung-gantung dia. Dia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh ketidakadilan, tetapi dia melawannya dengan cara yang penuh hikmat. Walaupun menurut kita itu tetap salah, betul itu tetap salah, tetapi penilaian Tuhan beda dengan penilaian kita. Buktinya Tuhan menghargai perjuangan Tamar. Pada detik itu juga di ayat 18 Tuhan memberi. Yang memberi dan membuka kandungan itu Tuhan. Belum lagi Tamar bangun, dia sudah hamil. Ini ada pernyataan ayat, saudara. Dunia mungkin melihat Tamar perempuan yang mengambil jalan yang tidak bisa. Tuhan melihat hatinya, itulah beda cara Tuhan melihat dengan cara dunia melihat. Tuhan melihat keberaniannya. Tuhan melihat air matanya. Tuhan melihat permohonannya. Tuhan justru tidak menghukum Tamar, tidak mempermalukan Tamar atau menyingkapkan penyamarannya. Malah Tuhan mengubah dan memakai itu untuk mengubah sejarah Tamar. Seharusnya Tamar terlupakan kalau dia menyerah. Tetapi justru dari Tamar lahir keturunan yang akhirnya dipakai Tuhan jadi keturunan Mesias. Bisa dibayangkan di sini, saudara. Tamar, perempuan yang diperlakukan tidak adil, yang ditinggalkan, dilupakan. Ternyata perempuan yang dipilih Tuhan menjadi bagian dari rencana besarnya. Dia adalah bukti bahwa Tuhan melihat air mata orang-orang yang tertindas. Tuhan adalah bukti bahwa perempuan berharga di hadapan Tuhan.
Dia tidak pernah membedakan perempuan. Bahkan air mata perempuan sangat berharga. Air mata perempuan yang terjolimi itu sangat berharga di hadapannya. Karena dia tahu perempuan tidak bisa bersuara. Maka Tuhan yang bersuara. Untuk perempuan yang nggak bisa ngomong, yang hanya bisa ditekan, ditekan, dianggap sial, sial, sial. Saudara, karena perempuan ini, Tamar, dia tidak mau tunduk dengan ketidakadilan. Itu butuh perjuangan besar. Ini mengajarkan kita keberanian. Perjuangan terbesar itu butuh keberanian terbesar. Perjuangan terbesar butuh keberanian terbesar. Dunia tidak akan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Dan kita harus bangkit untuk memperjuangkannya. Tamar mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang berani berjuang dengan iman. Kalau Tamar bisa mengubah sejarah dengan keberaniannya, saya yakin apalagi kita, saudara. Ada 3 jejak iman yang menjadi rahasia di balik selendang Tamar. Ini juga rahasia imannya. Tuhan beda menilai dengan manusia menilai. Dan aplikasi praktis bagi jemaat dari kalangan menengah ke bawah. Jejak iman dalam ketekunan. Tamar tidak menyerah pada keadaan. Tamar mengalami ketidakadilan karena dijanjikan pernikahan tetapi dibiarkan tanpa kepastian. Tetapi Tamar tidak pasrah dengan nasibnya. Ia tetap bertahan dan mencari cara agar janji itu digenapi. Ini mengajarkan kita, saudara. Saat kita menghadapi kesulitan, pasti ada kesulitan, apalagi katanya 2025, resesi, resesi. Terasa ya? Tapi mari kita putar, bukan resesi, resepsi, resepsi, resepsi. Nah, sekarang banyak kesulitan ekonomi katanya apapun itu, saudara. Saya hanya percaya ada kebaikan Tuhan dalam tiap musim. Jejak iman Tamar ini yang menjadi rahasia di balik selendang yang mengajarkan kita bertahan. Bertahan dalam pengharapan. Selalu ada pengharapan. Jangan menyerah. Saudara, mungkin kita pernah merasakan sebagai istri yang suami kita yang kerja tapi penghasilannya kecil. Dia terus berusaha mencari tambahan. Saya masih ingat mama saya harus bekerja karena kalau papa saya aja nggak cukup, saudara. Kalau saya bersyukur suami saya bisa mencukupi semua, puji Tuhan. Kita sebagai seorang istri harus bisa bertahan sekecil apapun gaji suami kita. Bukan hanya bertahan kalau bisa kita yang merombak atau menerobos untuk bisa mencari tambahan dengan hikmat. Artinya, jangan pernah pasrah dengan keadaan. Berusahalah dengan iman. Sama seperti Tamar. Ada banyak alasan bagi Tamar. Harusnya pasrah aja ya Tamar ya. Pasrah. Lu memang sial, sial, sial. Tapi dia tidak mau terima. Oh bukan. Aku bukan janda sial. Aku tidak salah. Aku akan berusaha. Kalau ada tekanan, ingat Tamar. Banyak alasan untuk putus asa, dia nggak putus asa. Begitu juga kita, jangan putus asa. Lakukan sesuatu, berpengharapan dalam Tuhan. Dan imani Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan menolong. Dan ada rahasia di balik selendangnya itu jejak imannya tentang arti keberanian. Keberanian itu artinya berani melangkah dengan hikmat. Tamar gak hanya berharap tetapi juga bertindak. Iman itu bertindak. Tanpa bertindak mati, saudara. Dia mengambil langkah yang beresiko banget. Tapi dia tahu lebih berisiko tidak mengambil langkah apa-apa. Jadi janda sial selamanya. Nggak ngapa-ngapain selamanya. No. Aku akan berjuang. Paling tidak aku sudah berjuang. Dan aku berharap keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi aku ambil bagian. Ini yang Tamar lakukan dalam keberaniannya. Mari, saudara. Saya tidak tahu keberadaan saudara. Tapi jangan hanya berdoa. Doa siang malam. Mari kita berdoa. Tapi tidak ada tindakan. Yes, perlu berdoa. Semua diawali dengan doa. Apa-apa doa. Tapi bertindak. Berani mengambil tindakan. Itu tindakan iman juga bukan nekat. Artinya kita diajari tentang strategi. Saat sulit ekonomi, bukan hanya berdoa, tapi berani mencoba peluang. Tetapi juga sudah cermat. Mengukur resiko. Berani ambil resiko yang bisa diukur. Belajarlah keterampilan baru. Carilah pekerjaan sampingan, saudara. Dan yang ketiga,
jejak iman dalam kesetiaan. Tuhan mampu mengubah aib menjadi kemuliaan, saudara. Tamar mungkin dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi Tuhan memakai hidupnya untuk sesuatu yang besar. Dari keturunannya lahir Raja Daud dan Yesus Kristus. Jadi saudara, jemaat yang pernah mengalami kegagalan, siapapun kita pasti pernah mengalami kegagalan. Minimal di masa lalu kita pasti pernah punya kegagalan kalau nggak di masa kini. Atau masih sampai saat ini ada kegagalan. Saya tidak tahu masalah Anda. Mungkin punya masa lalu kelam, masa depan kelam, tidak ada masa depan kelam. Masa depan belum terjadi, masih bisa diubah. Masa lalu nggak bisa diubah, tapi bisa jadi guru. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada masa lalu kelam. Jangan pernah merasa tidak berharga. Tuhan dapat memakai siapapun untuk kemuliaannya. Orang yang dulu gagal, saudara, dalam bisnis, kalau dia nggak nyerah, lalu belajar terus, tapi bukan berarti bertindak yang sama. Ya aku nggak nyerah, tapi itu lagi, itu namanya bebal. Jadi kita ini sedang belajar rahasia di balik selendang. Kita sedang belajar strategi menghadapi tekanan. Rahasia di balik selendang. Belajar tentang keberanian dalam bertindak iman. Belajar tentang arti pengharapan di dalam Tuhan. Belajar tentang banyak hal, saudara. Tamar sedang mengajari kita yang namanya strategi di tengah keputusasaan. Mungkin Anda dulu pernah gagal terus, latar belakangnya juga buruk, bukan siapa-siapa. Tetapi sama seperti Tamar ini. Wah, apes banget, apes, apes, apes. Suami pertama apes, suami kedua apes. Apa aku memang apes Tuhan? Mungkin dia bisa ngomong gitu. Tetapi dia tidak menyerah, saudara. Siapapun kita jangan menyerah. Saya tidak tahu masalah Anda. Tetapi saya katakan jangan menyerah. Bersaksi, jadi inspirasi bagi orang lain. Dari kisah Tamar ada jejak iman sejati. Dia tetap tekun, dia berani melangkah dan setia kepada Tuhan. Sekalipun hidup ini terasa sulit, Tuhan mampu mengubah keadaan kita jika kita berjalan dalam iman. Jadi, Paul, ada 3, maaf saudara. Anak saya di sekitar saya sambil khotbah gitu saudara. Ada 3 pesan ilahi saudara. Sebelum saya mengakhirinya, ini juga adalah teladan Tamar, perempuan yang terabaikan, gak dianggap, yang dituduh-tuduhkan banyak hal pada dia gak salah, saudara, tapi dia tidak menyerah. Ada banyak alasan, 1000 alasan buat dia menyerah, buat dia putus asa, buat dia depresi. Tetapi dia memilih berstrategi, tidak menyerah, bertindak, saudara. Inilah yang saya sebut rahasia di balik selendangnya. Yang seakan-akan menurut manusia dosa-dosa. Tapi pandangan Tuhan beda dengan kita. Dia melihat lubuk hati yang paling murni, paling hancur itu dupa yang harum bagi Tuhan. Saudara, Tuhan memperhatikan orang yang tertindas. Tamar ini tertindas sebagai perempuan. Diabaikan haknya, nggak dilindungi. Dianggap sial, diperlakukan nggak adil sama Yehuda, sama keluarganya. Tuhan membelanya padahal dia bukan orang Israel, orang Kanaan. Tapi Tuhan membelanya. Artinya Tuhan membela orang tuh nggak lihat latar belakang. Bahkan dia melihat iman seseorang pada saat itu, bukan masa lalunya. Jadi janganlah kamu pernah merasa ditinggalkan saat kamu menghadapi ketidakadilan atau paling sering kita itu mengalami kesulitan ekonomi, saudara. Ekonomi bisa menceraikan. Banyak para orang Kristen itu cerainya itu gara-gara kesulitan ekonomi. Jadi Tuhan memperhatikan dan akan bertindak pada waktunya. Janda yang kesulitan ekonomi harus tetap percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan pertolongan, baik melalui pekerjaan kecil, bantuan orang lain, atau jalan yang tak terduga. Tuhan menghargai iman yang bertindak. Tamar tidak hanya diam dalam penderitaannya, tetapi bertindak dengan hikmat, dengan keberanian. Iman yang benar bukan hanya berdoa, menunggu. Haleluya, haleluya. Tuhan siapalah aku. Berdoa lagi itu bagus, memang harus berdoa. Tapi bukan hanya menunggu, mintalah Tuhan apa yang harus aku lakukan. Berdoa lagi, Tuhan apa siap ini yang harus aku lakukan. Pasti Roh Kudus akan bicara. Gak mungkin Roh Kudus diam, ya sembah aku nak, menunggu saja. Mungkin aja kamu yang gak dengar baik-baik. Atau kamu yang gak berani bertindak. Lalu kau cuma sembunyi di balik doamu, padahal Tuhan sudah suruh kau bertindak. Atau mungkin kau gak tahu apa yang kau lakukan, tapi kau berusaha, saudara. Sekalipun mungkin awalnya Tamar gak tahu lagi apa yang harus dia lakukan.
Tetapi Tuhan menghargai usaha dari kemurnian hatinya yang paling dalam, paling hancur. Tapi nggak memilih, Tuhan aku tidak mau menyerah. Cuman ini jalannya Tuhan. Tuhan aku hanya mau anak. Tuhan aku mau kau bela aku. Bukan aku yang buat suamiku mati. Aku bukan janda sial. Tuhan tolong aku. Mungkin caranya salah bagi kita. Tapi Tuhan tidak lihat itu cara benar. Dia lihat hati yang paling hancur, Tamar. Hatimu sangat hancur, anakku. Kau tahu hukum dan kau bertahan di situ, anakku. Oh Tuhan, tolong aku. Aku dianggap aib di mana-mana. Gak diterima keluarga Yehuda. Bahkan sebenarnya keluargaku sendiri pun tidak meniru aku. Aku mau bagaimana, Tuhan? Aku dipukuli dulu sama si R. Gak enak banget sama si Onan. Salah apa aku, Tuhan? Tapi Tuhan melihat Tamar ketika melepaskan semua gengsinya, ditiduri seperti pelacur. Oh saudara, itu butuh hati besar. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Dia menghargai iman yang bertindak sekalipun mungkin tidak sempurna, saudara. Tapi paling tidak ada tindakan iman yang dihargai Tuhan, kegigihannya. Sama seperti orang buta ketika dia tahu, oh ada yang namanya Bar Bartimeus. Oh, Yesus mau lewat, Yesus mau lewat. Banyak yang mengelulukan, banyak yang sembuh. Oh, aku akan berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah, kasihanilah. Mungkin muridnya menyebalkan karena banyak yang berlomba-lomba mau megang Yesus, banyak followernya. Muridnya bilang, diam, diam, diam. Yang lain juga bilang, diam, diam, diam. Yang lain sudah sembuh. Kalau kau kecil, kecil kemungkinannya sembuh. Makin digituin sama masyarakat. Dia pun terus menarik. Aku tidak mau buta selamanya. Yesus anak Daud. Dia tahu hanya kau Yesus pengharapanku. Lagi pula saat ini kau sedang lewat. Aku tidak akan melewatkan kesempatan itu. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Walaupun dia semakin dibilang, diam Bartimeus. Sudah aku bilang diam. Ini banyak orang yang mau disembuhkan. Kenapa sih kamu ini? Hah? Sudah buta cuman pengemis. Udahlah. Kan kau tuh nggak ada harapan. Mungkin banyak orang atau yang orang-orang saingannya. Diam, diam, diam. Aku duluan, aku duluan. Oh tidak, nggak ada yang nolong dia. Aku duluan, aku mau sembuh. Aku juga mau sembuh. Kamu semua mau sembuh. Yesus anak Daud. Aku akan berusaha. Walaupun nggak ada yang nolongin aku. Walaupun aku disuruh diam, 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 diam. Aku nggak mau diam. Aku nggak mau menyerah dengan nasib. Dia lagi lewat. Hanya ini kesempatanku. Aku buta. Aku pengemis. Tuhan. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Kasihanilah kami. Nah saudara. Seperti itulah hati Tamar. Sama seperti Yesus menaruh belas kasihan pada Bartimeus ketika dia berusaha sekuat tenaga. Tamar mungkin tidak sempurna dan apa yang dilakukannya mungkin secara dunia bisa dianggap amoral. Tetapi ternyata Tuhan melihat dan mengenang dia. Bahkan di ayat 18 belum lagi Tamar bangun untuk pergi. Yesus, Tuhan sudah memberi dia anak. Tuhan melihat air matanya mungkin ketika ditiduri, ketika dia begitu gemetar dan ketakutan. Tapi aku tidak menyerah. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau menyerah, Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku tidak mau menyerah. Aku mau punya anak, Tuhan. Tidak ada yang percaya padaku. Bukan aku yang bunuh Er. Bukan aku yang bunuh Onan. Tuhan, semua bilang kau sial, kau janda sial. Semua menganggap aku rendah, Tuhan. Semua menganggap tidak ada. Aku tidak didengarkan, tidak bisa bersuara. Tuhan, tolong aku, tolong aku. Waktu dia menyamar di rahasia, waktu dia menyamar di balik selendangnya menjadi pelacur. Oh Tuhan, harus jadi pelacur aku tuh supaya punya keturunan. Aku terikat hukum Lepirat. Tuhan, bela aku. Bela aku perempuan ini. Bela aku yang tidak bersuara. Bela aku Tuhan. Tamar tidak tahu dia bukan orang Israel, tapi imannya melebihi orang Israel. Semua dunia bisa menyalahkan dia. Kau yang salah, Tamar. Kau yang salah. Itu kan kau udah tahu itu mertuamu. Tapi Tuhan melihat berbeda. Tuhan menghargai iman yang bertindak, saudara. Dia ingat Tamar tidak menyerah. Dia ingat, oh anakku. Walau kau bukan orang
Israel, imanmu melebihi. Oh anakku, aku tahu penderitaanmu. Oh Tamar. Saudara, apapun masalah Anda, jangan pernah menyerah. Cari peluang baru. Bertani, berdagang, percaya bahwa Tuhan memberkati. Tuhan bisa memulihkan masa lalu yang buruk. Tamar, awalnya dipandang rendah, justru dipilih Tuhan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan yang Tuhan sediakan. Dia selalu menghargai orang yang berusaha dengan segenap hati, setulus hati, tidak menyerah. Bahkan dia memulihkan yang lebih dari yang bisa kita pikirkan. Tamar memiliki kesabaran dalam penderitaannya. Dia menunggu dengan sabar meski Yehuda menahannya. Dia ditahan-tahan dalam ketidakpastian, tapi dia sabar. Dia sabar menghadapi kesulitan hidup dan dia percaya Tuhan, kau akan bertindak pada waktumu. Dia selalu punya iman itu. Sama seperti seorang ibu yang ingin selalu berhasil tetap mendidik anaknya dengan sabar walau belum melihat hasilnya. Dia punya keberanian dalam bertindak. Tamar tidak takut melangkah. Dia berani melangkah untuk mendapatkan keadilan. Dia berani mengambil langkah iman dalam kehidupan. Dia mencoba usaha keluar, saudara. Dan dia punya keyakinan pada Tuhan. Padahal Yehuda sendiri sudah kehilangan keyakinan pada Tuhan. Padahal dia anak Yakub yang menyembah Allah Israel langsung. Tamar hanya orang Kanaan, tapi dia punya keyakinan pada Allah Israel bahwa dia tidak akan dipermalukan. Dia tidak tahu bahwa keturunannya akan melahirkan Mesias. Yang dia tahu, aku tidak menyerah dengan keadaan. Aku akan menjalani hidup ini dengan keyakinan. Dan Tuhan memberi bonus, kaulah yang menjadi nenek moyang Mesias. Kau wanita pertama yang bertindak dengan imanmu. Kau bisa kujadikan teladan bagaimana aku akan memberimu contoh untuk memotivasi setiap perempuan. Jangan menyerah. Memotivasi setiap orang yang diperlakukan tidak adil. Jangan menyerah. Memotivasi semua orang yang gak bisa bersuara. Tetap berjuang. Aku akan bersuara untukmu. Saudara. Namun saya juga melihat ada teladan dari Yehuda. Akhirnya saudara. Yehuda ini perwakilan kita yang juga pernah salah. Siapa manusia yang gak pernah salah? Semua pernah salah. Tapi dari Yehuda ini juga Tuhan mengakui, Tuhan menghargai kesalahan yang diakui. Awalnya dia begitu munafik, begitu egois. Tetapi akhirnya dia mengakui kesalahannya dan berkata, dia lebih benar daripada aku. Dia berani mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Suami yang belum malas bekerja mulai berubah dan bertanggung jawab setelah menyadari kesalahannya. Ini Tuhan menghargai setiap usaha kita. Dia tidak mencari yang sempurna karena kita nggak ada yang sempurna. Tapi dia sangat menghargai orang yang punya hati yang besar. Mau mengakui kesalahan. Mau diubahkan. Mau dibentuk. Yehuda adalah contoh yang paling menggambarkan siapa kita yang juga bisa salah. Semua kita bisa salah. Semua kita kadang sadar nggak sadar bisa munafik. Yehuda awalnya munafik. Dia hanya menuduh si Tamar yang salah. Bukan anaknya. Kamu yang bawa sial. Dan bahkan Yehuda sendiri pun pergi ke pelacuran. Tapi dia duluan menghukum. Bakar itu si Tamar. Dia ke pelacuran. Memang kau ya janda sial. Buat kedua anakku mati. Sekarang kau ke pelacuran. Memang kau perempuan sial. Katanya. Bakar dia. Dia yang duluan. Padahal dia mertua. Harusnya dia melindungi. Paling tidak dia nanya. Nanya dulu dong. Nah benarkah yang kau lakukan itu? Tanpa nanya si Yehuda langsung bilang. Bakar Tamar. Menantuku itu bakar. Itu kejam. Udah lama disuruh pulang. Diusir secara halus. Nggak pernah ditanya kabarnya. Ditahan-tahan haknya. Hanya dengar isu. Hanya dengar gosip. Udah nggak pernah nanya dulu. Nggak cross check dulu. Suruh bakar. Semua kita juga mungkin pernah seperti Yehuda. Cepet banget ngakimin orang. Salah, salah. Padahal kita juga melakukan hal yang salah. Namun Yehuda mengajarkan kita akan beda ceritanya saat kita salah. Kita tahu kita salah. Kita cepat-cepat ngaku. Yehuda statusnya seorang bangsawan. Tamar janda sial. Ketahuan dia ketika Tamar memberi bukti. Inilah ayah dari bayi yang kukandung. Yehuda, kalau sekarang, pejabat-pejabat sekarang, ketahuan nanti, bunuh pelacur itu.
bilang, bersihkan nama baikku. Reputasi, reputasi, reputasi itu yang paling penting bagiku. Hah, jangan kasih tahu sama semua orang pun, jangan. Banyak pejabat kayak gitu, saudara. Oh, rata-rata begitu. Menjaga nama baik, jaga nama baik. Munafik. Dan Tuhan paling benci kemunafikan. Tetapi dari Yehuda kita belajar. Yang artinya kebesaran hati. Sehingga saat itulah perubahan hidup terjadi. Ketika dia mengaku, saudara, pemulihan hanya bisa terjadi saat ada pengakuan. Pengakuan itu butuh kerendahan hati, butuh kebesaran hati. Dan saat itulah akan ada pemulihan. Dan pemulihanlah yang akan menghasilkan perubahan hidup. Akhirnya Yehuda yang egois, yang bahkan juga munafik, akhirnya menjadi bertanggung jawab, saudara. Shh, Paul. Jadi nggak hanya ngaku salah, tapi penting berubah. Ada perubahan. Seseorang yang sebelumnya tidak setia dalam keluarga berusaha memperbaiki hubungannya dan menjadi ayah atau ibu yang lebih baik. Pemulihan dalam rencana Tuhan. Yehuda akhirnya tetap dipakai Tuhan sebagai pemimpin suku Yehuda yang menjadi suku raja-raja Israel dan garis keturunan Yesus. Karena apa? Karena ini gambaran bagi orang-orang yang mau bertobat. Kalau ditegur mau bertobat, nggak ngeles-ngeles. Ini gambaran bagi orang-orang yang cepat sadar. Kalau kita cepat sadar, maka Tuhan akan menghargai cepat sadarnya kita. Dan juga bukan cukup cepat sadar, berubah. Berubah dari dosa kita. Baru Tuhan bisa pulihkan. Dan bahkan saat kita dipulihkan, Tuhan akan memberi ganjaran kehormatan. Akhirnya apa? Yehuda yang terpilih. Jadi, nenek moyang Yesus Kristus pernah nggak nanya, kenapa bukan Yusuf? Yusuf itu gambaran pemulihan untuk jasmani. Tetapi Yehuda ini lebih kepada kepembentukan karakter rohani. Ini lebih menggambarkan kita yang manusiawi ini. Bahwa Tuhan bukan melihat yang sempurna, tetapi orang yang mau disempurnakan, orang yang mau dibentuk, dan itu ada pada Yehuda. Mungkin dia tidak sehebat Yusuf, tetapi dengan cara bila kita membahas saat dia membela adiknya Benyamin, bahkan dia memberi nyawanya. Mungkin kebaikan Yusuf lebih banyak daripada Yehuda, lebih pantas Yusuf karena banyak penderitaannya. Tetapi cara Tuhan memilih, itu kedaulatannya. Dia sedang mengajarkan kita, tidak ada yang layak, itu kedaulatan saya. Tidak ada yang layak di antara kamu, saya yang melayakkan kamu. Maka kita juga tidak pernah bisa bilang kita layak karena kita sempurna, makanya kita jadi alat Tuhan. Tidak ada kita yang sempurna. Saya tidak sempurna jadi pendeta, saudara. Banyak ketidaksempurnaan saya. Tapi bukan berarti saya menyerah. Saya ingat Yehuda, ini banget memberkati saya Tuhan. Saya pun ada di sikap orang yang munafik. Oh, saya pernah di situ. Tapi Tuhan menghargai ketika kita hancur hati dan kita berani menurunkan reputasi kita untuk mau diperbaiki. Itu yang sedang Tuhan lihat pada Yehuda dan itu pula yang Tuhan sedang lihat pada kita. Saudara, jadi rahasia di balik selendang tamar ini banyak mengundang memang kontroversi, tetapi intinya membuahkan hasil ketika ada perubahan, ketika ada iman perjuangan untuk tidak menyerah. Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu. Iman sejati itu akan lihat dalam kesabaran kita, keberanian kita, keyakinan kita pada Tuhan seperti Tamar. Ini juga mengingatkan kita seperti Yehuda bahwa kita pun bisa salah, maka kita pun harus mengampuni, jangan cepat menghakimi. Kalau kita cepat menghakimi orang, maka kita pun harus siap dihakimi. Seperti Yehuda, akhirnya dia mengatakan, perempuan ini lebih benar. Bukan aku. Tidak penting reputasi ini. Tuhan, aku salah. Untung dia nggak ngeles-ngeles kayak Saul, saudara. Tuhan paling benci orang yang ngeles-ngeles. Dia bisa pakai siapapun. Itu yang sedang Tuhan beri di sini. Prinsip untuk kita mengalami perubahan, pemulihan dalam hidup. Tidak peduli seberapa sulit situasi kita. Saudara, tema kesabaran, keberanian, keyakinan, perubahan hidup, dan keadilan. Kesabaran kita dalam penderitaan. Itu wajib hukumnya. Sabar. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam penghabaran. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saudara, sesungguhnya seperti Yakobus 5 ayat 7, intinya
Seperti petani, sabar dia menantikan hasil tani yang dia olah. Sampai turun hujan, walaupun ada yang namanya musim, banyak musim, musim gugur, musim semi, tapi dia sabar. Percaya janji Tuhan. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ada buah kesabaran selalu indah. Kesabaran adalah kunci kita menerima apa yang Tuhan sudah siapkan dengan waktunya. Seperti emas dimurnikan dalam api, kesabaran memurnikan kita. Dan kita belajar dari Tamar, keberanian dalam bertindak. Firman Tuhan yang mengingatkan kita, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi. Allah memberi kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Saudara, percayalah Tuhan kita adalah terang kita. Keselamatan kita, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita harus berani mengatakan itu bukan hanya di mulut, saudara. Dalam tindakan kita, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itulah yang dikatakan Tamar. Walaupun tidak perfect, tapi itulah di hatinya Tuhan. Kaulah kekuatanku. Tamar melakukan itu bukan berarti nggak ada rasa takut. Keberanian bukan berarti nggak ada rasa takut, tetapi kita bertindak walaupun takut. Orang yang berani dalam iman tidak berjalan sendiri karena Tuhan menyertainya. Lalu kita punya keyakinan pada rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya, percaya Tuhan tidak pernah ingin kita nasib. Ya, nyerahlah pada nasib. Takdir memang kejam, itu lagu orang yang gak punya iman. Makanya Tamar, no, hentikan musik itu. Aku tidak percaya. Yang aku tahu Allah Israel yang mengubah lautan menjadi daratan. Dia pasti juga akan bertindak untukku. Apa salahku Tuhan? Aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya dengan segenap hatiku. Oh mungkin apapun saudara. Tamar tidak perfect saudara. Saya tidak membenarkan sikap dia. Itu kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan berkenan padanya. Karena Tuhan melihat orang jauh ke dalam lubuk hati. Dan firman yang sangat menguatkan saudara 8, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saudara. Karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Percaya pada Tuhan. Artinya kita berjalan dengan iman. Bahkan saat jalan di depan kita pun belum terlihat, kita percaya ada jalan. Pasti ada jalan Tuhan. Kau nggak pernah terlambat. Walau kita sering terburu-buru. Aduh Tuhan kapan-kapan. Tapi aku percaya aku akan slow down. Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Dan alamilah perubahan hidup. Sama seperti Yehuda saudara. Saat kita mau dipulihkan ada perubahan hidup. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaruan. Minta hati yang baru. Sama seperti Yehuda minta hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru, batin. Dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Perubahan sejati dimulai dalam hati. Yang diubahkan oleh Tuhan. Mau diubahkan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keras hatimu. Buka hatimu. Rendahkan hatimu. Jangan takut berubah. Jangan takut berubah. Karena kadang Tuhan ingin membawa kita. Kalau saat kita mau dibentuknya. Ke tempat yang lebih tinggi saudara. Bahkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Dan percayalah. Apapun musim kehidupan ini. Setidak adil apapun kau anggap. Keadilan Tuhan akan nyata. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu ia bangkit supaya ia menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ia akan melakukan keadilan, kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Keadilan Tuhan mungkin lambat, saudara, menurut waktu manusia, tetapi percayalah itu tidak pernah salah waktunya. Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia, dan dia membela yang tidak bisa membela dirinya, padahal dia tidak pernah salah. Tuhan yang akan jadi pembelanya. Semua firman Tuhan itu mengajarkan bahwa iman kita harus disertai kesabaran, keberanian, keyakinan pada Tuhan. Kita semua dipanggil untuk berubah, hidup dalam keadilan. Terapkan prinsip ini dalam kehidupan kita. Alami pemulihan, pertolongan Tuhan, perubahan hidup yang membawa berkat-berkat. Saudara, demikian firman Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tuhan akan bersuara bagi kita yang tidak bisa bersuara. Keadilannya pasti ditegakkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya keadilan-Mu senantiasa menang. Kami tidak akan mau menyerah. Kami banyak belajar dari Tamar yang tidak dianggap, yang diabaikan, tetapi tidak putus asa, yang selalu punya pengharapan, yang selalu tidak menyerah dengan keadaan, yang bertindak dengan iman. Ajari kami seperti Tamar ini. Ajari juga, mungkin kami ada yang salah Tuhan. Kami juga tidak sadar kami munafik. Kami mau seperti Yehuda, supaya kami bisa menerima berkat seperti yang kau beri pada Yehuda dan Tamar saat kau pulihkan. Pulihkan juga kami. Mungkin ada kehidupan kami yang perlu dikoreksi Tuhan. Kami mau dibentuk. Kami mau seperti Yehuda. Yes, ini aku Tuhan. Ampuni aku jika salah. Ajari aku Tuhan jika salah. Ampuni aku Tuhan jika salah. Kami mau demikian. Kami mau seperti Yehuda. Kami lebih banyak seperti Yehuda. Dan kami juga mau seperti Tamar. Kami tidak putus asa, kami percaya kami punya Allah yang adil. Kau adil Tuhan, kau adil dalam jalanmu. Seperti kau membela Tamar yang gak dianggap oleh dunia ini, gak dianggap siapa-siapa. Ternyata semua berharga di hadapanmu. Kami berharga di hadapanmu. Terima kasih kau mengingatkan kami. Bahwa kau selalu adil dan kau punya jalan saat tiada jalan. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Karena kau Allah yang adil. Terjadilah itu. Setiap jemaatmu yang saat ini mungkin hampir menyerah, putus asa, atau sudah tidak peduli, Tuhan tidak mau lagi bertindak. Tuhan bangkitkan iman biar rahasia di balik selendang Tamar menjadi strategi rahasia kami. Terutama saat kami mengalami masa-masa keputusasaan. Masa-masa yang kami nggak bisa bersuara tapi kami ingatkan kami Roh Kudus. Ada kau Tuhan yang akan berpihak pada kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kami percaya padamu Tuhan, ajari kami. Terima kasih. Kami percaya masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Kami mau seperti Tamar, bertindak dengan iman kami, dengan hikmat, dengan strategi. Tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara, amin saudara. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita belajar dari Tamar yang tidak menyerah dengan keadaan. Apapun keadaan Anda saat ini, percaya keadilan Tuhan, kasih Tuhan selalu dinyatakan dan semua indah pada waktunya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.